Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Ednavila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Lidah Kaku Akibat Ulahnya Sendiri. Cerita kali ini dari salah satu narasumber yang pernah melakukan pesugihan. Sebut saja namanya Pak Hendra dan Ibu Lala. Pak Hendra dan Bu Lala secara perekonomian adalah orang yang berada, orang yang sudah cukup mapan dari usaha yang dilakukan keluarga Pak Hendra. Tapi kenapa Pak Hendra dan Ibu Lala ini lari ke pesugihan? Waktu dulu Pak Hendra dan Ibu Lala sewaktu kehidupannya setelah menikah dan dikaruniai 2 orang anak, usaha yang dilakukan Pak Hendra ini mengalami kemerosotan. Usaha di bidang jual beli di salah satu perkotaan di daerahnya terkena musibah, yaitu ditipu oleh orang-orang yang dulu pernah dipercayainya. Dari sinilah awal mula Pak Hendra terjerat ke dunia pesugihan. Pesugihan yang dilakukan Pak Hendra dan Ibu Lala itu pesugihan yang ternyata membuat Pak Hendra merasakan bagaimana kelamnya di dalam dunia pesugihan. Sebelum Pak Hendra lari ke pesugihan, sebenarnya dirinya tidak ingin lari ke dunia pesugihan. Dirinya masih mengandalkan sisa-sisa modal yang dikiranya bisa mengembalikan atau menaikkan perekonomian keluarga dan untuk mencukupi 2 anak dan 1 istrinya. Karena Pak Hendra yang dikenal sebagai orang yang jarang sosial, yang secara lingkup di lingkungan rumahnya dikenal orang yang sibuk dalam mengurusi pekerjaannya. Setiap seminggu harus pergi keluar kota, entah karena keperluan pekerjaan ataupun keperluan yang lainnya. Tapi di sini kalau dia pergi ke Jakarta untuk mengurus pekerjaan atau menagih uang yang sudah dititipkan barang, Pak Hendra sesekali datang ke tempat orang yang dipercayainya yang 10 tahun ia kenali. Namun tanpa disadari ternyata orang tersebutlah yang membuat usaha yang dilakukan Pak Hendra gulung tikar. Modal usaha yang dirintis dari warisan orang tuanya, yaitu usaha lewat pengiriman barang. Karena kegagalan yang dilakukan oleh Pak Hendra, karena ada orang yang memang sentimen atau tidak suka dengan kehidupan Pak Hendra yang serba kecukupan, yang secara ekonomi yang melonjak secara drastis, dari rumah mewahnya, dari mobil-mobilnya, dan juga beberapa aksesoris rumahnya, semuanya bisa dimiliki oleh Pak Hendra. Tapi semenjak keadaan Pak Hendra yang gulung tikar membuat aset-asetnya, barang berharganya termasuk mobil, tanah, dan juga rumah semuanya terjual untuk melunasi hutangnya, yang dikarenakan barang-barang yang sebelumnya dikirim itu adalah barang milik orang lain. Jadi bukan nominal yang kecil, tapi hampir kisaran miliaran, yang membuat Pak Hendra menjual semua aset-aset yang ia miliki. Dari keadaan tersebutlah yang membuat istrinya tidak kuasa dan tidak kuat menahan gejolak tentang derita kemiskinan, karena Bu Lala ini dikenal sebagai wanita yang secara kehidupannya orang yang royal.
Setiap seminggu sekali saat Hendra pulang dari Jakarta dengan membawa jumlah nominal uang yang banyak, setiap minggunya pun mengajak dua anaknya dan sopir pribadinya untuk pergi liburan. Sifat menghambur-hamburkan uang inilah yang ternyata banyak orang yang tidak suka dengan dirinya, sehingga usaha yang dirintis dari nol akhirnya gulung tikar. Teman-temannya Pak Hendra yang sudah menagih satu persatu, bahkan jumlahnya bukan satu atau dua orang, tapi hampir puluhan orang, yang secara jumlah nominalnya bisa sampai miliaran. Tapi di sini Bu Lala, istrinya Pak Hendra, tidak mau tahu. Dia tetap bersikuku agar rumah mewahnya tidak dijual. Namun karena keadaan yang tidak mendukung, akhirnya Pak Hendra menjual semua aset-asetnya. Setelah dijual, Bu Lala mulai merasakan bagaimana dia hidup dalam kemiskinan. Mulai saat itulah Pak Hendra mencoba mengalihkan kondisinya, yaitu tentang keberadaannya yang sudah dikenal sebagai orang yang kaya raya, orang yang dikenal banyak orang. Karena malu, Pak Hendra dan keluarga memutuskan untuk pindah keluar kota. Disitulah mulai terjadinya persekutuan antara Bu Lala dan Pak Hendra agar melakukan pesugihan, agar bisa mengembalikan harta-harta yang sudah dijualnya. Tujuan awalnya adalah Pak Hendra ingin mengembalikan derajatnya, dirinya yang dikenal sebagai orang yang kaya dan orang yang sangat kuat. Sifat yang dimiliki oleh istrinya yang suka mendesak karena himpitan dan kebutuhan, yang akhirnya Pak Hendra ini menuruti keinginan istrinya, yaitu menuju ke pesugihan. Tanpa pikir panjang, Pak Hendra pun lari kepada persekutuan dengan iblis. Istrinya yang ternyata sudah mengetahui di mana tempat yang paling pas untuk melakukan ritual pesugihan. Suaminya saat itu hanya mengikutinya saja. Dua orang sepasang suami istri ini menuju ke salah satu tempat di lereng bukit, yaitu di bawah kaki gunung di salah satu provinsi Jawa Tengah. Ia meninggalkan dua anaknya di rumah tanpa pendamping siapapun, hanya tetangga yang baru dikenalnya, dan dititipkan beberapa lembar uang untuk kebutuhan dua anaknya. Selama dia meninggalkan anaknya untuk melakukan ritual pesugihan, pesan yang disampaikan oleh istrinya ke tetangganya waktu itu, Bu Lala berkata kalau dirinya akan pergi keluar kota dalam beberapa hari, bahkan hampir 1 minggu lamanya. Tetangganya yang tanpa curiga mengiyakan saja, karena ditinggali beberapa lembar uang yang bisa cukup untuk 10 hari. Singkat cerita, sesampainya di tempat tujuan, istrinya yang terlebih dahulu merujuk ke salah satu juru kunci atau dukun yang memang dikenal sebagai perantara untuk melakukan pesugihan. Bu Lala mulai membicarakan tentang kedatangannya ke tempat pesugihan karena menginginkan kekayaan secara instan agar bisa mengembalikan semua kekayaan dan juga bisa memberikan hasil lebih dari apa yang dulu pernah ia miliki. Pak Hendra sebagai suami, karena memang dalam hatinya ini belum sepenuhnya yakin, makanya dia hanya diam karena keinginan istrinya. Karena desakan istrinya itu yang membuatnya menuruti keinginan istrinya untuk melakukan pesugihan. Tapi diamnya Pak Hendra dari tadi ada keraguan dalam pikirannya karena ingin menanyakan dan memantapkan dirinya. Dia bingung antara mau dan tidak mau.
Tapi desakan dari Bulala, akhirnya Pak Hendra melakukan pesugihan. Semua syarat-syarat yang diperlukan memang belum dibawa oleh keduanya. Si dukun atau si juru kunci menyuruh mereka untuk berbelanja terlebih dahulu. Mereka pun keluar dari tempat sang juru kunci. Pak Hendra dengan Bulala berbelanja untuk membeli semua kebutuhan yang diperlukan untuk melakukan ritual pesugihan. Setelah semua kebutuhan yang saat itu sudah dibeli dan diserahkan kepada juru kuncinya, setelah semuanya sudah terpenuhi, juru kunci mengajak keduanya untuk melakukan ritual pesugihan. Tapi sebelumnya kedua pasangan suami istri ini harus mandi kembang terlebih dahulu. Setelah mandi kembang itu sudah selesai, juru kunci mengantarkan keduanya ke salah satu tempat yang sudah disediakan untuk melakukan ritualnya. Tempat tersebut yang di sebelahnya ada pohon besar dan di sebelahnya juga ada makam. Sang juru kunci mengarahkan agar mereka melakukan semedi di tempat yang sudah disediakan. Juru kunci berpesan agar mereka jangan sampai lari, karena akan ada sosok yang akan datang untuk menjemput dan memberitahu apa yang diinginkan pelaku ritual pesugihan. Pak Hendra dan Bulala bersemedi hampir 1 minggu lamanya. Satu malam dua pasangan ini bersemedi di bawah pohon yang secara kasat mata memang tempat tersebut sangat gelap gulita tanpa penerangan. Tapi saat di malam hari muncul beberapa sosok yang tidak pernah dilihat oleh Pak Hendra dan juga Ibu Lala, yang membuat mereka berteriak secara spontan. Tapi karena ingat saran dari sang juru kunci dan juga tekad bulat dari dua pasangan ini, yang membuat mereka akhirnya tetap melanjutkan ritualnya. Walaupun banyak hal-hal yang secara naluri dan perasaan mereka berdua itu sangat menakutkan, di akhir ritual dia didatangi sosok hitam besar yang berbulu seperti genderuwo atau seperti orang hutan, dengan mata yang merah dan juga gigi yang bertaring, sembari menyuruh mereka untuk pergi melakukan ritualnya. Entah maksud perginya ini diusir atau memang sudah selesai. Setelah kedatangan sosok tersebut, tidak berselang lama si juru kunci ini mendatangi kedua pasangan tersebut. Jadi Pak Hendra dan Bu Lala didatangi oleh sang juru kunci agar mereka bangun dari tempat ritualnya. Mereka melakukan ritual selama 1 minggu lamanya, yang memang mereka sudah yakini akan berhasil karena kuat menahan ujian dari sosok-sosok yang sangat aneh, yang membuat nyalinya ciut, dan juga salah satu sosok yang tinggi besar yang sudah datang untuk menemui mereka. Tapi mereka hanya disuruh untuk bangun dari tempat ritualnya. Mereka yang sudah selesai melakukan ritual, mereka pun menanyakan kepada juru kunci, "Bagaimana dengan ritual saya, Mbah? Apakah saya akan menjadi orang kaya? Apakah saya akan sukses dengan ritual ini?" Sang juru kunci pun menjelaskan, "Kalian sudah sukses, kalian sudah selesai melakukan ritual. Tapi pesan saya agar kamu tetap melakukan usaha, yaitu berniaga, usaha apapun itu. Tapi kamu jangan kaget seandainya ada kerabat atau keluargamu yang secara tiba-tiba meninggal secara mendadak, karena itu adalah konsekuensi dari pesugihan yang didapat tentang orang terdekat yang meninggal. Ini sudah menjadi pilihan sesembahanmu." Juru kunci menjelaskan,
Pak Hendra dan Bu Lala yang sudah melakukan ritual mereka berpamitan dengan sang juru kunci. Mereka hanya diberikan pesan agar setelah sepulang dari tempat ritual harus menyediakan kamar khusus untuk melakukan ritual. Seperti saat keduanya melakukan ritual yang berada di bawah pohon besar tersebut. Setelah berpamitan, mereka pulang menuju ke rumah yang baru dihuni, yaitu rumah yang dibeli dengan sisa uang dari hasil penjualan semua aset-asetnya. Sepulangnya mereka mulai membelanjakan semua syarat-syarat untuk melakukan ritual yang sudah disarankan oleh juru kunci. Kedua anaknya yang melihat kedatangan kedua orang tuanya sangatlah senang, karena hampir 1 minggu bahkan lebih anaknya ini ditinggalkan karena keperluan yang tidak diketahui oleh dua anaknya. Setelah semua kebutuhan selesai, kamar yang di belakang yang tadinya hanya untuk mainan anak-anak sekarang digunakan untuk melakukan ritual di setiap malam-malam tertentu. Tapi sepulangnya mereka dari tempat ritual, saat itu juga mereka harus melakukan ritual di rumahnya agar sesembahannya mau mengunjungi tempat yang sudah disediakan oleh si pelaku pesugihan. Di keesokan harinya, anak pertama dari pasangan ini meninggal dunia secara mendadak, yaitu anaknya mengalami kecelakaan. Dan itu adalah akibat dari ritual pesugihan yang dilakukan oleh Pak Hendra dan juga istrinya. Mereka menyadari kalau anaknya ini dijadikan tumbal oleh sesembahannya. Seminggu setelah anaknya meninggal, Pak Hendra ini bingung harus mencari atau menggunakan cara apa agar usaha yang dilakukannya ini bisa mendapatkan hasil yang besar. Istrinya yang menyarankan agar Pak Hendra kembali menekuni pekerjaan lamanya, yaitu mengirim barang atau menjual dagangan yang dikirim ke Jakarta. Tapi karena modal yang pas-pasan dan akhirnya motor satu-satunya yang digunakan untuk transportasi dirinya dan istrinya ini dijual, dan hasil dari jual motor tersebut digunakan untuk modal Pak Hendra membeli barang-barang agar bisa dikirim ke pelanggan yang lama di Jakarta. Dengan tetangganya sendiri dengan satu karung barang yang akan dikirim ke Jakarta dengan menggunakan angkutan. Pak Hendra berangkat sendiri untuk mengantarkan barang tersebut ke pelanggan-pelanggan lamanya. "Dari mana saja Pak Hendra? Kok baru kelihatan? Apa kabarnya?" Sapaan dari pedagang yang memang mengenal Pak Hendra. Dari operan-operan tersebut ternyata tanpa disadari oleh Pak Hendra kalau dirinya yang sudah melakukan ritual pesugihan yang biasanya si pelanggan ini membayar seminggu setelah pengiriman barang, tapi saat ini dibayar secara langsung. Satu karung yang hasilnya 2 kali lipat dari modal yang digunakan. 2 hari setelahnya uang itu digunakan lagi untuk modal, hingga akhirnya pelanggan-pelanggan lamanya bisa dicukupi kembali. Permintaan barang yang diminta oleh pelanggannya ini sangatlah banyak, sehingga Pak Hendra bingung harus mencari kemana lagi barang yang akan dijual. Sementara tempat atau teman-temannya yang dulu memasak barangnya didatanginya satu persatu, tapi barang tersebut masih tidak ada. Karena banyak barang yang dibutuhkan, akhirnya Pak Hendra terlebih dahulu menitipkan uang kepada orang-orang yang ia percaya agar ia bisa mendatangkan dan mendapatkan barang yang diinginkan. Bukan 1 atau 2 orang, tapi puluhan orang dibagi rata. Jadi semua barang yang sudah jadi sudah milik Pak Hendra. 1 bulan lamanya Pak Hendra mendapatkan barang yang diinginkannya.
dengan usaha yang sangat banyak hasilnya karena santer datang secara langsung, yang waktu itu memang belum seperti dulu menggunakan sopir pribadi dan juga menggunakan mobil box, karena sekarang dia yang masih proses perintis yang tidak bisa menggunakan mobil yang lama karena mobilnya sudah terjual. Pesanan barang yang sangat banyak yang tidak mungkin lagi dibawa menggunakan angkutan umum. Pak Hendra akhirnya menyewa mobil untuk bisa memuat semua pesanan dari pelanggan. 3 bulan lamanya akhirnya usaha yang dilakukan Pak Hendra yang memang dari orang-orang yang dipercaya ini, akhirnya Pak Hendra bisa mendapatkan barang yang diinginkannya. Pesanan dari semua pelanggan bisa tercukupi dan Pak Hendra mampu membeli mobil untuk urusan pekerjaannya. Bukan hanya mobil, tapi Pak Hendra juga mencari sopir untuk mengirim barang-barangnya seperti dulu lagi. 4 bulan Pak Hendra mendapatkan kiriman transfer dari pelanggan yang lama, dan uang itu dikasihkan ke orang-orang yang sudah menjadi kepercayaannya. Setelah semua tercukupi, Pak Hendra sudah merasakan hasil dari usaha yang dibentuk dari ritual pesugihannya. Ritual itu dilakukan setiap malam-malam tertentu di bulan-bulan tertentu juga, yang membuat usahanya semakin melonjak. Mulailah 4 bulan, 5 bulan lamanya dia sudah mampu untuk membeli motor untuk istrinya, membeli mobil pribadinya. Rumah yang dulunya kecil, sekarang dia sudah mampu merenovasi rumah dan melebarkan rumah yang dihuni, yang membuat orang sekitar tempat tinggal Pak Hendra terkagum-kagum. Karena baru setengah tahun mereka tinggal di tempat tersebut sudah mampu merubah keadaan dengan membangun rumah yang begitu besar. Orang-orang sekitar mulai mencurigai dan menanyakan apa usaha yang dilakukan oleh suaminya Bu Lala, yang dikenal dari lingkungan sekitar tempat yang baru kalau Pak Hendra orang yang ulet dan tekun dalam usahanya, yang tidak hanya berpangku tangan saja. Jadi setiap seminggu sekali dia datang ke Jakarta untuk mengambil uang yang sudah dititipkan barangnya oleh sopir pribadinya. 1 tahun usaha yang dilakukan yaitu usaha pengiriman barang dan juga penjualan barangnya. Usahanya kini semakin dikenal banyak orang. Pak Hendra dikenal sebagai orang yang sangat kaya raya, tapi karena dari perjanjian pesugihan, kalau uang pesugihan yang tidak bisa digunakan untuk berfoya-foya, kini kehidupannya hanya bisa memanfaatkan dengan secukupnya. Jadi menjadi kaya tapi tidak bisa menjadi seperti orang yang kaya raya pada umumnya. Hanya bisa pamer-pamer saja, tidak bisa menggunakan uang kekayaannya untuk membeli sesuatu yang dikiranya berharga. Mungkin itu sudah perjanjiannya, kalau tidak boleh menggunakan uang hasil pesugihan secara cuma-cuma. 1 tahun Pak Hendra melakukan ritual pesugihan dan tumbal selanjutnya yaitu anak keduanya Pak Hendra dan juga Bu Lala, yang membuat Pak Hendra frustasi dan merasakan hidupnya yang seakan-akan sudah mulai tidak ada gunanya, karena salah satu tujuan hidupnya untuk kebahagiaan anaknya. Tapi dikarenakan anaknya yang sudah meninggal, dia mulai merasakan goncangan dalam pikirannya untuk apa kekayaan yang dimilikinya, tapi tidak bisa digunakan untuk anak-anaknya.
Sementara dari keluarga besarnya semuanya sudah terpisah karena dia dulu sempat diusir di rumahnya karena hutangnya yang begitu banyak. Jadi dia tidak menginginkan usahanya ini diserahkan kepada orang lain ataupun ke keluarganya. Tapi istrinya tidak memperdulikan kalau dua anak yang sudah meninggal ini adalah korban dari ritual pesugihannya sendiri. Dari ritual pesugihan yang memang tidak diketahui siapa yang akan ditumbalkan, siapa yang akan menjadi korban. Karena di setiap ritual yang dilakukan Pak Hendra dan istrinya dan sesembahnya yang memang tidak pernah mengatakan siapa yang akan jadi tumbalnya. Jadi dari ritual pesugihan yang dilakukan Pak Hendra dan Bu Lala, kini yang dirasakan Pak Hendra tentang bagaimana hidupnya yang sudah tiada gunanya lagi. Dan 1 tahun lamanya menggeluti usaha yang dilakukan dengan hasil yang sangat luar biasa. Bukan cuma 1 atau 2 miliar atau bahkan mungkin bisa dibilang triliunan. Tapi karena kebahagiaannya, yaitu sang buah hati yang sudah meninggal akibat ulah dari sendiri, yang membuat dirinya seakan-akan tidak ingin lagi melanjutkan ritual pesugihannya, yang tanpa disadari oleh Pak Hendra dan juga istrinya. Di 3 tahun Pak Hendra dan Bu Lala bersekutu dengan iblis, istrinya sendiri yang ternyata menjadi korban dari ritual pesugihannya. Rasa gelisah, rasa kecewa, dan rasa sakit yang begitu dalam yang dirasakan oleh Pak Hendra karena orang terdekatnya sudah menjadi korban dari pesugihannya sendiri. Mulai saat itulah semenjak istrinya meninggal, Pak Hendra sudah jarang lagi melakukan ritual pesugihan karena ritual yang dilakukan atau yang disyaratkan yang setiap bulan di setiap malam-malam tertentu yang tidak lagi dilakukan secara rutin. Sesembahnya itu muncul di alam mimpinya Pak Hendra. Dia didatangi dan menyuruh agar melakukan ritual pesugihan lagi. Kalau tidak melakukan, dirinya sendiri yang akan dijadikan tumbal atau dirinya akan menjadi abdi daripada siluman itu. Karena rasa yang sudah tidak ada kebahagiaan, tempat ritual yang dilakukan secara rutin di sebuah kamar. Tempat itu diacak-acak sendiri, bahkan sudah tidak lagi digunakan untuk melakukan ritual. Sementara dari usaha yang dilakukannya mulai kelihatan menurun. Orang-orang yang dulu pernah bekerja dan menjadi pelanggannya sekarang sudah meninggalkannya. Sopir pribadinya pun sudah tidak mau lagi bekerja dengan dirinya, dikarenakan takut kalau akan menjadi korban dari pesugihannya. Karena dari desas-desus kabar yang tersiar kalau Pak Hendra ini melakukan pesugihan dengan ciri-ciri keluarganya sendiri yang menjadi korban dari pesugihannya, jadi hampir semua pekerjanya dan rekan-rekannya sudah tidak mau bekerja sama dengan Pak Hendra lagi. Semenjak saat itulah usahanya Pak Hendra mulai menurun. Kekayaannya pun mulai menurun dan Pak Hendra mulai merasakan apa arti sebuah kekayaan. Setiap hari dia hanya melamun mengenang 2 anaknya yang sudah meninggal karena perilakunya dan juga karena istrinya yang mendesak dan istrinya sendiri yang akhirnya menjadi korban pesugihannya. Pak Hendra hanya bisa melamun setiap harinya, membuat dirinya semakin bingung mau kemana, bingung mau diarahkan kemana lagi hidupnya. Sementara kekayaan yang semakin menurun dan juga tidak ada gunanya lagi untuk hidup karena keadaannya sendiri. Pak Hendra tidak lagi mengurusi pekerjaannya.
Dia meyakini salah satu tempat yang dirasa bisa menjadi tempat yang paling aman, yaitu di masjid. Pak Hendra pergi ke masjid karena keinginannya, karena tekadnya ingin berubah dan tidak lagi terjerat dengan iblis yang pernah menjadi sesembahannya. Pak Hendra mencoba mengamankan dirinya dengan berdiam diri di masjid. Mulai saat itulah dia melakukan kembali sholat 5 waktu yang sudah lama sekali dia tidak pernah melakukannya. Kali pertama saat melakukan sholat, dia merasakan bagaimana mulutnya yang terkunci yang sangat kaku. Kata-kata yang diucapkannya sangat berat. Di kali pertama mengucapkan syahadat, lidahnya kaku, tapi dari hatinya Pak Hendra mengucapkan syahadat. Itu terjadi bukan 1 hari atau 2 hari, tapi hampir 1 minggu lamanya lidah Pak Hendra ini masih kaku, yang tidak bisa mengucapkan kalimat atau ayat suci Al-Quran. Pak Hendra yang dulu lancar membaca ayat suci Al-Quran, namun sekarang seakan-akan tidak bisa diucapkan. Pak Hendra masih berusaha menggunakan hatinya untuk melaksanakan atau melakukan ibadah yang dilakukan di masjid, bukan lewat mulut atau lidahnya dengan kata-kata yang terdengar oleh orang lain, karena lidah atau mulutnya belum bisa mengeluarkan kalimat ayat suci Al-Quran. Mungkin karena persekutuan dengan iblis inilah yang membuat Pak Hendra masih terasa sulit untuk melakukan sholat atau melakukan tobat. 1 minggu lamanya dia berdiam diri, dan diketahui oleh marbot masjid yang memang bertugas untuk membersihkan lingkungan. Karena seringnya melihat Pak Hendra, marbot itu pun menanyakan, "Ada apa? Kenapa sampean masih terdiam di masjid yang hampir 1 minggu lamanya?" Dari pertanyaan yang dilontarkan marbot tersebut, akhirnya Pak Hendra mulai menceritakan tentang keadaannya, tentang perilakunya yang membuat dirinya berdiam diri di masjid. Dan marbot tersebut menceritakan kepada imam masjid. Setelah mendengar cerita dari sang marbot, imam tersebut mulailah menemui Pak Hendra. Dengan bantuan imam masjid ini, akhirnya Pak Hendra bisa menggunakan mulutnya dan lidahnya untuk mengucapkan kalimat syahadat yang bisa didengar oleh dirinya dan juga oleh imam masjid. Saat itu juga Pak Hendra bertanya tentang bagaimana caranya agar terlepas dari jerat pesugihan yang dia lakukan, yang sudah terlanjur bersekutu dengan iblis. Dari situ imam masjid mulai menerangkan dan menjelaskan agar dirinya lebih istiqomah melakukan sholat 5 waktu, dengan melakukan sholat tobat, dengan melakukan sholat tolak balak, agar bisa terlepas dari sesatnya pesugihan atau dari iblis yang sudah pernah bersekutu dengan Pak Hendra. Dari ajaran atau ilmu yang diberikan oleh imam masjid dilakukan oleh Pak Hendra. Hampir 1 bulan lamanya Pak Hendra melakukan puasa agar dirinya bisa terlepas dari teror yang selalu menghantui. Walaupun dirinya di dalam masjid, tapi lewat mimpi-mimpi yang mendatangi dirinya di saat tidur, bahkan bukan hanya di mimpi, tapi secara nyata pun seakan-akan sosok sesembahnya itu selalu muncul di sekeliling Pak Hendra, yang seakan-akan ingin mencekik atau ingin membunuh Pak Hendra. Karena izin dan kehendak dari Allah, Pak Hendra bisa selamat dari kejaran iblis. Dan selesai.
Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajaran bahwasanya yang namanya pesugihan hanyalah bersifat sementara, yang tidak lepas daripada timbal balik yang harus dikorbankan, yaitu salah satunya, bahkan bukan hanya satu, keluarga atau orang terdekat yang akan menjadi tumbal, tapi si pelaku sendiri juga akan menjadi korban. Semoga kita bisa mengambil kesimpulannya, ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.